Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan, kita memohon ampunan, dan Allah tidak akan memberi kesesatan bagi yang dikehendaki, begitu juga kebalikannya. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah pada saat Allah menyesatkan seseorang. Mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba Allah yang selalu mendapatkan hidayahnya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pekan kemarin kita membahas di awal tentang kurban, termasuk membahas tentang hikmah dari kurban itu sendiri. Sebelum kita lanjutkan pada hukum-hukum yang terkait dengan kurban, sekilas mungkin kembali menyegarkan pengetahuan kita tentang awal mula sejarah ibadah kurban untuk seluruh umat manusia, terutama kita sebagai umat muslim, yang ternyata ritual kurban itu ternyata sudah ada mulai di zaman Nabi Adam alaihissalam, yang saat itu putra Nabi Adam yaitu Qabil dan Habil yang sama-sama melakukan kurban. Di dalam surat Al-Maidah ayat 27, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, watslu alaihim naba'a bnai Adam bil haqq id qaraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhari qala la aqtulak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, yang artinya, dan diceritakanlah yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima dan dari yang lain, Qabil, tidak diterima. Dia Qabil berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Lalu dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Jadi awal mula korban Qabil dan Habil ini karena kesirikan. Apa kesirikan itu? Keiri dengkian, kehasutan dari Qabil, gitu ya. Yang kita tahu bahwa Nabi Adam, atau yang dalam hal ini istrinya Siti Hawa, melahirkan dua bayi, satu perempuan dan satu laki-laki. Jadi kembar yang pertama adalah satu perempuan dan satu laki-laki. Lah, kedua bayi itu bisa disebut sebagai saudara satu kandungan, artinya bersamaan, gitu ya. Yaitu Qabil dan Labuda. Qabil dan Labuda. Sedangkan yang kedua adalah lahir lagi laki perempuan. Ya. Yang mohon maaf. Jadi yang pertama adalah Qabil dan Iklimah, ya, gitu ya. Yang kedua adalah Habil dan Labuda, gitu ya. Lah, Qabil lahir bersama dengan saudaranya kandungnya yang Iklimah tadi itu. Konon Iklimah ini terlahir dengan paras wajah yang cantik, berseri, gitu ya.
Sementara Habil lahir dengan saudari kandungan yang bersama Labuda. Cantik, kalau disebut jelek kok kurang bagus ya. Cantiknya sedikit gitu ya. Cantiknya sedikit. Jadi paras Labuda ini yang lahir bersamaan dengan Habil ini tidak secantik Iklimah gitu ya. Sesuai dengan aturan yang berlaku maka disilangkan gitu ya, disilangkan. Maka Qabil harus menikah dengan Labuda, yang Labuda ini bersamaan dengan Habil tadi itu. Sementara Habil menikah dengan Iklimah yang parasnya cantik tadi itu. Lah, aturannya tidak boleh menikahi, tadi itu dikatakan tidak boleh menikahi saudara satu kandungan, artinya bersamaan. Melihat ketentuan demikian, Qabil ini tidak terima. Ia hanya mau menikahi saudari yang satu periode gitu ya, satu masa dalam kandungan Siti Hawa, Iklimah, yang memiliki paras cantik berseri tadi itu. Di dalam di dalam sebuah kitab itulah Ar-Razi dikatakan di sana saya lebih berhak untuk Iklimah gitu ya. Dan Habil pun lebih berhak dengan saudari perempuannya sekandungnya. Nah, ketentuan ini sebenarnya bukan dari Allah, melainkan hanya akal-akalanmu gitu ya. Dikatakan oleh siapa, Qabil itu ini sebenarnya bukan dari Allah, ini melainkan hanya akalan-akalanmu wahai ayah begitu ya, kepada Nabi Adam. Nah, singkat cerita, Nabi Adam alaihissalam memerintahkan kedua putranya Qabil dan Habil untuk berkorban gitu ya, berkorban. Maka barang siapa yang korbannya diterima oleh Allah, ialah yang lebih berhak. Artinya untuk menikah yang lebih cantik tadi itu ya, gitu ya. Dalam Mafatih Al-Ghaib gitu ya, Syekh Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan jika korban mereka diterima, maka persembahan korbannya akan disambar oleh api yang turun dari langit gitu ya. Jadi kalau tandanya kalau korban dari kedua Qabil sama Habil ini diterima, maka nanti ya yang dikorbankan itu akan disambar api yang turun dari langit. Qabil ini berprofesi sebagai petani, nah, mempersembahkan korbannya berupa hasil bumi miliknya. Hanya saja gitu ya, hanya saja hasil panennya itu tidak diberikan hasil panen yang terbaik, tetapi kebalikannya, yaitu hasil panen yang paling buruk gitu ya. Sementara Habil yang berprofesi sebagai peternak mempersembahkan korbannya dengan seekor kambing. Lah, dan kambingnya yang terbaik dari antara kambing-kambing yang lain. Jika Qabil berkorban dengan hasil tanaman yang buruk, kembali lagi, maka Habil berkorban dengan seekor kambing pilihan yang terbaik. Lah, dari persembahan yang dikeluarkan masing-masing Qabil dan Habil tadi itu, ya, kita sendiri mungkin bisa menilai mana yang benar-benar ikhlas dan mana yang tidak, gitu ya. Yang tidak, tentu Habil lah yang tampak ikhlas karena berkorban dengan kambing pilihan yang terbaik. Sesuatu yang dimiliki yang terbaik biasanya rodok disekeni gitu ya. Bahkan mungkin kita kalau memberikan sesuatu itu sing kita nggak seneng lah, ini agak kita hindari. Oh, aku gak seneng ini, tak kayak wonge gitu. Kecuali di situ beda lagi, mungkin ada penghimpunan baju layak pakai dan sebagainya gitu ya, yang tidak kita manfaatkan. Ya, selama masih ada yang bagus dan kita rela memberikan yang bagus, itu lebih baik. Lalu bukan Qabil yang tanamannya tadi yang hasilnya buruk. Jadi di saat itulah benar-benar terjadi
api turun dari langit dan menyambar kambing milik Habil. Sementara tanaman persembahan milik Qabil tidak disambar. Nah, artinya kurban Habil diterima sedangkan Qabil tidak. Lah, menyadari hal ini Qabil tidak terima, masih iri gitu ya, masih ngeyel gitu ya, dan merasa iri dengan Habil. Dengan emosi Qabil mengambil batu besar dan memukulnya ke kepala Habil sampai meninggal. Itu pun dijelaskan di dalam sebuah kitab. Allah Ta'ala menerima kurban Habil dengan menurunkan api untuk menyambar kurban milik Habil. Kemudian Qabil membunuhnya karena merasa dengki. Lah, hikmah dari sini bahwa menjelaskan orang-orang Bani Israel gitu ya, orang Yahudi itu yang membangkang kepada Nabi, seperti orang Bani Israel yang membangkang kepada Nabi Musa. Hikmahnya adalah dari pembahasan surat Al-Maidah tadi itu memberitahu kita bahwa karakter Bani Israel adalah zalim sebagaimana kezaliman Qabil terhadap saudaranya Habil. Ya, ini secara singkat gitu ya. Lalu berikutnya kita diperintahkan oleh Allah tentang berkorban sampai sekarang, yang diperintahkan melalui Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu meniru apa yang diperintahkan oleh Allah, mencontoh bapaknya para nabi yaitu Nabi Ibrahim yang disuruh Allah untuk menyembelih putranya. Lah, kita lanjutkan hikmah atau hukum-hukum terkait berkorban. Yang pertama, tuntunan hewan korban. Tidak cukup berkorban ya kurang dari domba jazaah, yaitu umurnya setahun atau mendekati setahun. Ini kalau domba gitu ya. Kalau domba. Jadi kalau bahkan ada yang menyampaikan kalau betul-betul tidak mampu, umur 6 bulan itu sudah boleh, ya. Tapi domba, gitu ya. Tapi domba. Adapun kambing, onta atau sapi, maka tidak cukup apabila kurang dari kategori yaitu asani. Asani itu kambing yang berumur 1 tahun dan memasuki tahun kedua, berarti 1 tahun lebih. Gitu ya. Beda dengan onta. Mungkin di sini ada yang mau berkorban onta ya, dititipkan di Arab sana. Yang berumur 4 tahun dan memasuki tahun kelima, 4 tahun lebih, serta sapi yang berumur 2 tahun dan memasuki tahun kedua. Jadi kalau sapi umurnya lebih dari 2 tahun. Ini sebagaimana yang disabda Rasulullah, jangan sembelih kecuali musinnah, apabila sulit bagi kalian maka sembelihlah domba jazaah. Gitu ya. Kalau musinnah yang tadi umur 1 tahun mendekati 2 tahun tadi itu, apabila sulit di sini artinya sulit dalam hal materi gitu ya, pembelian dan sebagainya, maka sama Rasulullah maka sembelihlah domba jazaah. Jadi musinnah dari tiap hewan ternak adalah atsaniyah. Lalu yang kedua adalah kesempurnaan hewan korban. Tidak cukup berkorban menggunakan hewan kecuali hewan yang sehat dari segala macam cacat. Jadi tidak boleh hewan yang dikorbankan itu buta, lalu tidak boleh pincang, tidak boleh pecah tanduk dari pangkalnya atau putus telinganya, ya, telinganya putus, tidak boleh sakit gitu ya, dan tidak pula ajaf itu kurus kering sampai tidak memiliki sumsum. Nah, kan hampir sama dengan tadi itu yang di Qabil tadi itu, yang paling buruk gitu, tidak boleh. Paling cilik lah, sudah punya kambing banyak gitu ya. Kalau kita kan menyesuaikan dengan fulus kita ya, dengan kondisi uang kita. Rasulullah SAW bersabda, langsung saya bacakan artinya,
4 kategori yang tidak boleh digunakan untuk berkorban: yang buta dan tampak kebutaannya, yang sakit dan nampak sakitnya, yang pincang dan nampak pincangnya, dan kasirah la tunki, yang kurus kering dan tidak memiliki sumsum di tulangnya. Gitu. Itu tidak boleh, dianjurkan yang mau sehat dan sebagainya. Lalu ada kejadian berbeda ini ya, kejadian sudah diniatkan untuk dikorbankan hewan itu, gitu ya, tiba-tiba ada insiden, misalkan kecekluk apa nih hewannya, gitu ya, maka ada pendapat itu diperbolehkan karena tidak ada niatan mencari hewan yang itu. Di sekolah pernah ya, di sekolah itu pernah sapi pada saat diturunkan dari apa itu pickup ya, itu saling tuh waktu itu gimana ini gitu ya. Jadi ada yang menyampaikan bahwa dia sudah meniatkan, gitu ya, yang berkorban sudah meniatkan kambing yang sehat, paling sehat ya, disesuai dengan kemampuannya tadi itu ya, yang gemuk gitu ya. Tapi pada saat ya sebelum disembelih ya, itu tadi ada insiden gitu. Lalu berikutnya korban yang paling baik, paling afdal dari hewan korban adalah kambing gibas bertanduk, jantan berwarna putih, dan ada pula hitam menghiasi sekitar mata. Ini sebab kambing yang seperti ini yang disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau berkorban menggunakannya dengan ciri-ciri yang tadi itu. Aisyah menuturkan, sesungguhnya Nabi menyembelih kambing gibas yang memiliki tanduk, menginjak dengan kaki yang hitam, berjalan dengan kaki yang hitam, dan melihat mata yang hitam. Tuh. Itu ciri-ciri. Mungkin sekarang ya Ustaz, mungkin mencari kayak gitu kan kesulitan. Yang banyak kalau di Jember ini apa itu sebut itu jenis kambing apa itu Ustaz? Yang putih-putih itu Ustaz. Yang iya mungkin ya, yang biasa ya, bulu tebal gitu ya, ya. Berikutnya adalah waktu menyembelih. Waktu menyembelih itu, adapun waktu menyembelih korban adalah pagi hari ya, hari Id, setelah sholat Id, dan tidak sah dilakukan sebelumnya, karena pernah terjadi di zaman Rasulullah, sahabat itu menyembelih kambingnya itu sebelum sholat Id, akhirnya disuruh mengulang. Di situ sabdanya, barang siapa menyembelih sebelum sholat, maka dia menyembelih untuk dirinya sendiri, dan barang siapa menyembelih setelah sholat, maka dia telah menyempurnakan korbannya dan mendapatkan sunnah kaum muslimin. Jadi, dan dilanjut sampai hari yang kedua dan ketiga, yaitu di hari yang kita sebut dengan hari tasyrik, gitu ya, hari penyembelihan, gitu ya. Makanya mungkin kan Ustadz Fikri kemarin membuatkan flyer takbiran, misalnya termasuk takbiran kalau Idul Fitri itu batasnya hari itu sampai sholat maghrib akhir ya, sebelum sholat maghrib. Tapi kalau Idul Kurban takbirannya sampai hari tasyrik terakhir, gitu ya. Nah itu. Lalu anjuran ketika menyembelih, dianjurkan untuk menghadapkan hewan kurban ke arah kiblat ketika menyembelihnya dan membacanya. Kalau doanya, doa sebelum menyembelih, di situ inni wajjahtu wajhiyah lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalal muslimin. Itu mungkin insyaallah tahu semuanya maknanya ya. Jadi ya itu kan, jadi nggak asal menyembelih gitu ya, itu sebelum berdoa, sebelum menyembelih. Tapi pada saat menyembelih di situ bismillahi wallahu akbar,
Bismillah, Allahu Akbar. Allahumma hada manka walaka. Ada yang menyebutkan Allahumma hada minka walaka, dengan menyebut nama Allah. Allah Maha Besar, ya Allah, hewan ini dariku dan aku tujukan kepadamu, darimu dan aku tujukan kepadamu. Jadi itu seperti itu ya. Lah, apakah boleh menyembelihnya diwakilkan oleh orang lain? Diperbolehkan. Ya, paling tidak kita memasrahkan kepada orang yang memang ya bukan hanya jagal, ya jagal yang sekedar pintar menyembelih, tapi dari sisi dia secara ketakwaannya, keimanannya, ya kita cari yang orang memang seperti itu, begitu ya, nggak asal bisa menyembelih. Artinya doanya, termasuk niatnya apa pertama kali pada saat menyembelih itu betul-betul itu dilakukan. Ya, nah dianjurkan bagi seorang muslim, sunnahnya sebenarnya disembelih sendiri, gitu ya. Namun apabila mewakilkan, menitipkan kepada orang lain, maka boleh dan tidaklah masalah. Jadi seperti itu ya. Jadi ulama tidak berselisih bahwa diwakilkan, kan ada yang tidak tega dan sebagainya ya. Seperti saya ini nggak tegaan. Anjuran cara pembagian korban, dianjurkan untuk membagi hewan korban menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk dimakan anggota keluarganya yang berkorban, boleh mengambil sepertiga, gitu ya. Tapi karena mungkin hewan korbannya sedikit, lalu masyarakatnya, warganya banyak gitu, akhirnya yang berkorban ditanya, gitu ya, nomor diambil jatah jenengan, gitu ya. Setelah itu nyuwun ngapunten, kami kasih 5, berapa biasanya Ustaz? 5 atau berapa itu? Gak mesti ya. Lihat perolehannya, menyesuaikan 5 kresek gitu ya, atau berapa kresek gitu ya. Jadi diperbolehkan. Kalau saya dulu di kampung itu yang berkorban itu tidak diperbolehkan makan gitu ya. Berbeda dengan yang berkorbannya karena nazar. Nazar itu karena janji, begitu, bersumpah pada Allah, ya Allah, seandainya nanti begitu ya, anak saya atau saya begitu dapat pekerjaan, saya akan berkorban. Nah, kalau ada janji seperti itu, tidak boleh sedikit pun mengambil dagingnya, tidak boleh. Kalau nazar, kalau berkorban ya berkorban, ya boleh mengambil, gitu ya. Sepertiganya untuk dimakan sendiri sekeluarganya, sepertiga untuk untuk disodakohkan, dan sepertiga dihadiahkan kepada teman-temannya, gitu ya. Kalau di sini kan karena dipasrahkan ke mana? Dipasrahkan ke panitia, maka tadi itu ya panitia berhak untuk menanyai, termasuk kepala sama kaki mau diambil mboten gitu ya, gitu. Walaupun tidak ada aturan sepertiga kepala sama kaki itu tidak ada aturan seperti itu. Seperti disabdakan Rasulullah, kullu dakhiru wa tasaddaqu, makan, simpan dan sedekahkanlah. Ya, jadi boleh pula menyedekahkan seluruhnya dan boleh pula untuk tidak menghadiahkannya, gitu ya. Nah itu ada yang bertanya kemarin saat di sekolah itu, saya sekolah, loh gimana ya kalau di mana, kalau di Arab gitu ya, jamaah haji yang dam itu ya, yang kena dam itu di kena membayar dam, sanksi ya gitu. Ya, jadi kalau haji tamattu, sebagian besar yang dilakukan oleh Indonesia tamattu itu umroh, setelah itu ada jedah, umroh memakai baju ihram, setelah itu ada jedah, boleh memakai baju biasa, setelah itu memakai baju ihram lagi pada saat ke Arafah, itu tamattu, ada jedahnya. Kalau ifrad ya
Boleh saja yang orang Indonesia pokoknya kuat, mulai awal umroh sampai menunggu haji harus tetap memakai baju ihram. Itu ada yang kuat itu seperti itu, padahal sampai 2 minggu lebih gitu ya. Jadi itu ihram lah, karena baju ihramnya dilepas, kebanyakan Indonesia seperti ini menunggu, itu kena dam ya. Damnya yaitu menyembelih satu hewan kurban gitu ya, hewan kurban. Nah ini biasanya ketua rombongan atau KBIHU yang mencarikan hewan di satu tempat gitu ya, di satu tempat lalu dipasrahkan kepada orang yang ada di sana, karena tanya kemana saja kambingnya begitu ya. Jadi sudah tidak ada lagi waktu itu yang jamaah haji ya itu berkorban, sudah tidak, ya hanya membayar dam itu tadi yang hajinya tamattu. Nah itu kemana saja boleh. Misalkan kalau pemerintahan Arab Saudi itu mungkin dikemas dalam bentuk kemasan gitu ya. Kalau ikan itu apa Ustadz yang di kaleng-kaleng, sarden ya. Nah, sarden kan diawetkan, itu dikirim ke seperti Palestina misalnya, seperti itu sangat diperbolehkan. Dan nah, kita yang tadi itu punya apa ini, daging, mendapatkan tadi itu mau disimpan di kulkas sampai 2 tahun juga boleh gitu ya, selama kuat untuk tidak dimakan gitu ya. Atau mungkin dikit-dikit sak juil biar awet gitu ya. Bahkan ada yang bertanya kemarin, bagaimana dengan misalkan memberi yang dalam bentuk masakan, itu bisa boleh-boleh saja. Misalkan ada yang memasakkan, setelah itu untuk panitia, tapi di sini belum sampai ke sana Ustadz ya, karena keterbatasan daging gitu ya. Panitia ya wis sama dikasih bungkusan, kalaupun ada lebihnya biasanya ya tetelan gitu. Itu lebih itu. Lalu berikutnya memberikan upah tukang jagal selain dari hasil hewan kurban. Jadi tidak boleh memberikan upah tukang jagal dari hasil hewan yang disembelih. Satu contoh, sampean kok tak kasih kepala sama kulitnya sebagai ongkos menyembelih, itu tidak diperbolehkan. Harus dari dana sendiri. Yang lebih baik itu yang menyembelih, yang berkorban itu memberi. Satu contoh kepada panitia, atau panitia duitnya banyak sehingga misalkan, tapi kayaknya di DWK ini yang menyembelih kayaknya gratis terus ya. Gratis terus. Hanya dikasih lebih lah. Itu pun bukan karena upah, bukan karena upah. Oke, ini berdasarkan penuturan Ali radhiyallahu an, Rasulullah memerintahkan aku menggantinya agar aku bersedekah dengan daging kurban, kulit dan sebagian besar dari hewan tersebut, namun tidak memberi upah tukang jagal dari hewan itu. Kemudian beliaunya bersabda, kami akan mengupahkannya dari harta kami, dari uang yang lain. Berikutnya, apakah cukup seekor kambing untuk satu keluarga? Artinya boleh berkorban satu kambing untuk seluruh anggota keluarga walaupun jumlahnya sangat banyak. Ini berdasarkan yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah gitu ya, di penuturan Abu Ayyub. Dahulu ada seorang di zaman Rasulullah berkorban untuk dirinya dan keluarganya, bahkan termasuk Rasulullah pun sendiri. Jadi ini dariku dan untuk dari umatku gitu ya, untuk umat, di atas namakan umatnya gitu ya, di atas umatnya. Berarti kan bukan, mungkin ada pemahaman satu korban untuk per orang, tidak ya, tapi untuk diniatkan dalam satu keluarga. Bisa misalkan pejabat, misalkan ya, pejabat lalu punya atas nama diriku dan rakyatku misalkan. Pak Prabowo biasanya sapi yang harganya
miliar saja. Apa yang harus dijauhi oleh orang yang ingin berkorban? Sangat dibenci dan makruh orang yang ingin berkorban memotong rambut atau kukunya mulai awal Zulhijjah. Sekarang tanggal 29 Dzulqa'dah. Berarti mungkin di share itu saja. Jadi orang yang mau berkorban mulai besok sudah tidak boleh, ya bukan yang berarti, tapi di situ makruh. Makruh itu dibenci, ya, sangat dibenci dan makruh orang yang ingin berkorban, mau berkorban di awal Dzulhijjah, mulai Dzulhijjah, memotong kukunya, memotong rambutnya. Makanya sekarang ini kesempatan terakhir. Kalau mau memotong kukunya, mau memotong rambutnya. Ini ya, mulai awal 1 Dzulhijjah, gitu ya. Nah ini artinya kalau di sini disampaikan bukan 1 Dzulhijjah, tapi disampaikan munculnya hilal bulan Dzulhijjah. Artinya kan berarti mulai awal, gitu ya. Itu ini dalilnya tidak saya bacakan. Lalu berikutnya kurban Rasulullah untuk seluruh umatnya. Tadi saya sampaikan, orang muslim yang tidak mampu untuk berkorban maka akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang berkorban. Ya, bisa jadi tadi itu. Hal ini karena Nabi SAW ketika menyembelih salah satu dari 2 hewan korbannya, itu, ya Allah, ini dariku dan dari umatku yang belum berkorban. Rasulullah. Jadi berarti kan tidak ada batasan satu keluarga satu. Mampu kambing 5 sama sapi gitu ya. Ya sangat-sangat boleh begitu ya. Gitu. Itu ya tentang berkorban. Sekali lagi tetap berdoa dan berdoa bagi yang diberi kemampuan untuk bisa berkorban sebagai bentuk kedekatan kepada Allah. Bagi yang belum, ya berdoa supaya suatu saat nanti dimampukan oleh Allah. Kalau kita belum, anak-anak kita, gitu ya, anak-anak keturunan kita. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.